Halo, jumpa lagi bersama saya, Rustam Simamora. Kali ini kita akan membahas 5 soal statistika yang terdiri dari soal SIMAK UI dan UM-UGM. Kita akan membahasnya dengan cepat dan mudah dipahami. Langsung saja kita mulai nomor 1. Diketahui bahwa jika Dewi mendapatkan nilai 75 pada ulangan yang akan datang, maka rata-rata nilai ulangannya adalah 82. Jika Dewi mendapatkan nilai 93, maka rata-rata ulangannya adalah 85. Banyaknya ulangan yang sudah diikuti Dewi adalah titik-titik. Soal ini dapat kita kerjakan dengan mudah dengan menggunakan rata-rata gabungan dari dua kelompok data. Sama dengan banyak data kelompok pertama dikalikan dengan rata-ratanya, ditambah banyak data kelompok yang kedua dikalikan dengan rata-ratanya, dibagi dengan banyak data kelompok pertama ditambahkan dengan banyak data kelompok yang kedua. Jadi misalkan Dewi ini sudah ulangan sebanyak N1 kali. Dan rata-rata ulangan itu adalah X bar 1. Dan ceritanya Dewi akan mengikuti ulangan harian sekali lagi. Jadi N2 sama dengan 1. Apabila nilainya 75, maka akan diperoleh rata-rata gabungan 82. Apabila nilainya 93, maka akan diperoleh rata-rata gabungan nilainya menjadi 85. Terus yang diminta adalah berapa kalikah Dewi itu telah mengikuti ulangan harian, berarti N1. Seandainya kita masukkan ke rumus rata-rata gabungan, kita bisa nyatakan sebagai berikut. Rata-rata gabungan 82 diperoleh dari N1 X bar 1 ditambah 1 dikali 75 per N1 tambah 1. Selanjutnya, 85 akan sama dengan N1 X bar 1 ditambah 1 dikali 93 per N1 tambah 1. Ingat konsep rata-rata, jumlah data dibagi banyaknya data. Karena data yang tambah itu cuma 1, maka rata-ratanya langsung data itu sendiri. Nah, itu makanya di sini masuk 75, di sini masuk 93. Seandainya kita kalikan silang, kita akan dapat sebagai berikut. Kalikan N1 tambah 1 kali 82, kita dapat 82 N1 ditambah 1 akan sama dengan N1 X bar 1 ditambah 75. Hal yang sama kita lakukan di sini. N1 tambah 1 kali 85 kita dapat 85 sama dengan N1 tambah 1 sama dengan N1 X bar 1 ditambah 93. Apabila kita kurangkan ke atas, kita akan dapat sebagai berikut. 85 N1 tambah 1 dikurang 82 N1 tambah 1, kita dapat 3 N1 tambah 1. Sama dengan N1 X bar 1 ditambah 93 dikurang dengan N1 X bar 1 tambah 75. Kita dapatkan, ini habis. 93 dikurang 75 kita dapatkan 18. Kita dapat bahwa N1 tambah 1 sama dengan 6. Dari mana? 18 dibagi 3. Kedua ruas dibagi 3. Sehingga kita dapat N1 sama dengan 5. Sehingga kita peroleh opsinya adalah C. Cantik. Nomor 2. Pada suatu ulangan matematika ternyata nilai Nita salah karena adanya kesalahan pencatatan oleh gurunya. Nilai Nita sebenarnya adalah 4 kali dari nilai yang dicatat oleh gurunya. Ketika guru matematika Nita mengoreksi kesalahannya, rata-rata nilai ulangan kelas Nita naik 2 poin. Jika kelas Nita terdiri dari 30 orang, termasuk Nita, maka nilai ulangan Nita yang sebenarnya adalah titik-titik. Jadi kita mengerjakannya tetap dengan menggunakan rumus rata-rata gabungan sama dengan N1 X bar 1 ditambah N2 X bar 2 per N1 tambah N2. Misalkan nilai yang salah itu adalah S dan nilai yang benar itu adalah nilai B atau data B. Datanya kita kelompokkan menjadi 2 kelompok data. Kelompok yang pertama adalah kelompok data tanpa Nita, jadi banyaknya 29 orang. Kemudian data yang kedua adalah kelompoknya Nita saja, jadi banyaknya cuma 1. Seandainya data yang salah itu yang dimasukkan, maka rata-rata gabungan akan sama dengan 29 X bar 1 ditambah N2 cuma Nita saja, berarti 1. Kemudian X bar 2 nilainya Nita yang salah itu berarti S. Dibagi dengan N1 ditambahin 2 berarti 29 ditambah 1. Seandainya kita masukkan nilai yang benar, rata-ratanya katanya menjadi naik 2 poin. Jadi rata-rata gabungan bertambah 2. Sama dengan 29 X bar 1 ditambah. Masuk
Banyak data kelompok yang kedua, cuma satu. Masuk nilai yang benar. Nilai yang benar atau data yang benar itu 4 kali nilai yang salah. Berarti boleh kita buat di sini 4S. Dibagi dengan 29 ditambah 1. Yang ini dapat 30, ini juga dapat 30. Seandainya kita kalikan bersilang, kita akan memperoleh hasil sebagai berikut. Untuk persamaan yang pertama, 30 rata-rata gabungan akan sama dengan 29 X bar 1 ditambah S. Untuk persamaan yang kedua, 30 dikali X bar gabungan tambah 2, kita dapat 30 X bar gabungan ditambah 60 akan sama dengan 29 X bar 1 ditambah 4S. Kita kurangkan ke atas. 30 X bar gabungan tambah 60 dikurang 30 X bar gabungan, tinggal 60. 29 X bar 1 dikurang 29 X bar 1, habis. 4S dikurang S, kita dapatkan 3S. Kita peroleh S atau nilai yang salah atau data yang salah 60/3, kita dapatkan 20. Yang diminta adalah nilai nita yang sebenarnya atau nilai yang benar. Ingat bahwa nilai yang benar itu, yaitu B, itu adalah 4 kali S. Berarti 4 kali 20, kita dapatkan 80. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Nilai rata-rata matematika 21 kelas yang jumlah siswanya 22 orang adalah 5 dengan jangkauan 4. Jika nilai siswa yang paling rendah dan yang paling tinggi tidak disertakan, maka nilai rata-ratanya berubah menjadi 4,9. Nilai siswa yang tertinggi adalah titik-titik. Misalkan nilai siswa itu tadi, yang 22 orang itu, jika diurutkan adalah X1, X2, X3, demikian seterusnya sampai dengan X22. Rata-ratanya katanya 5. Itu berarti rata-rata yang 5 itu diperoleh dari X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah demikian seterusnya sampai data yang ke-22 dibagi dengan 22. Itu berarti X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah demikian seterusnya sampai dengan X yang ke-22 sama dengan 110. Oleh karena datanya sudah kita urutkan, itu berarti jangkauan yang sama dengan 4 itu boleh kita nyatakan sebagai hasil pengurangan antara X22 dengan X1. Nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Ceritanya berlanjut seperti ini. Apabila data yang terkecil dan data yang terbesar tidak disertakan, maka nilai rata-ratanya berubah menjadi 4,9. Itu berarti X2 ditambah X3 ditambah X4, demikian seterusnya sampai dengan X21. Jadi X1 dan X22-nya tidak ikut. Dibagi dengan 20, datanya tinggal 20 karena X1 yaitu data terkecil dan X22 yaitu data terbesar tidak diikutkan lagi. Ini katanya memberikan hasil 4,9. Itu berarti X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah demikian seterusnya sampai dengan X ke-21 sama dengan 98. Kita kalikan silang 20 dengan 4,9. Sebelumnya tadi sudah kita peroleh bahwa X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah demikian seterusnya sampai dengan X22. Sebelum X22 tentu saja ada X21 sama dengan 110. Kalau kita kurangkan ke atas, tinggal hanya X1 ditambah X22. Ini sudah habis. Selanjutnya 110 dikurang 98 itu memberikan hasil 12. Sebelumnya tadi sudah kita dapatkan persamaan bahwa X22 dikurang X1 sama dengan 4. Kita padukan dengan persamaan yang baru saja kita peroleh. X1 tambah X22 sama dengan 12. Seandainya kita jumlahkan, X22 tambah X22 sama dengan 2X22. Negatif X1 tambah X1 habis. 4 tambah 12 sama dengan 16. Sehingga kita peroleh X22 atau data terbesarnya adalah 8. Kedua ruas dibagi 2. Jadi nilai siswa yang tertinggi adalah 8. Jadi jawabannya lah C. Cantik. Nomor yang keempat. Pada suatu ujian yang diikuti oleh 50 orang mahasiswa, diperoleh nilai rata-rata ujian adalah 30. Dengan median 40, simpangan baku 15, dan simpangan kuartil 25. Untuk memperbaiki nilai rata-rata, semua nilai dikalikan 2, kemudian dikurangi 10. Akibatnya yang terjadi adalah titik-titik. Pertama, minnya menjadi 50. Kedua, simpangan bakunya menjadi 30. Ketiga, mediannya menjadi 70. Keempat, simpangan kuartil menjadi 50. Ini adalah pilihan bertingkat. Ingat bahwa 1, 2, 3 benar, berarti jawabannya A. Pernyataan pertama dan
pernyataan ketiga benar, jawabannya B. Pernyataan kedua dengan pernyataan yang keempat benar, jawabannya C. Pernyataan 4 saja yang benar, jawabannya D. Pernyataan 1, 2, 3, 4 yang benar, jawabannya E. Ini soal yang menarik yang terkesan sulit padahal sangat mudah. Kalau ada soal seperti ini, ada sekumpulan data, kemudian masing-masing data dioperasikan, ditambah, dikurang, dikali, dan bagi, biasanya soal seperti itu. Maka perhatikan, untuk sekumpulan data, ketika masing-masing data ditambahkan dan dikurangkan, maka ukuran penyebaran tetap. Manakah yang termasuk ukuran penyebaran? Semua yang ada kata-kata simpangannya. Ini saya buat A terbalik, artinya semua. Semua ukuran statistika yang ada simpangannya itu termasuk ukuran penyebaran. Apakah itu simpangan rata-rata, simpangan baku, simpangan kuartil. Dan semua yang ada kata jangkauannya. Apakah itu jangkauan kuartil, apakah itu jangkauan semi kuartil, atau jangkauan. Kemudian ragam atau varian. Sedangkan ukuran lain, ukuran pemusatan dan letak data, median, modus, kuartil, desil, persentil, itu berpengaruh ketika ditambah atau dikurang. Kita contohkan ke nomor yang keempat ini. Kita mulai dengan menyusun tabel, kondisi awal dan kondisi akhir. Operasinya masing-masing data tadi dikalikan 2, kemudian dikurangi dengan 10. Rata-ratanya semula 30, mediannya 40, simpangan bakunya saya simbolkan dengan S, 15, simpangan kuartilnya saya simbolkan dengan SQ, 25. Ketika masing-masing data dikali 2, maka rata-ratanya yang tadinya 30 sekarang menjadi 60. Mediannya yang tadinya 40 sekarang jadi 80. Simpangan baku yang tadinya 15 sekarang menjadi 30. Simpangan kuartil yang tadinya 25 sekarang menjadi 50. Kemudian masing-masing data itu juga dikurangi 10. Maka rata-ratanya menjadi berkurang 10, menjadi 50. Mediannya berkurang 10 jadi 70. Kemudian perhatikan simpangan baku itu ukuran penyebaran data, dia tetap. Simpangan kuartilnya, ingat itu ukuran penyebaran, dia akan tetap 50. Jadi perhatikan, ketika sekumpulan data, ketika masing-masing data ditambah atau dikurangkan, ukuran penyebarannya tetap. Untuk operasi lainnya, kali atau bagi berpengaruh. Jadi pada kondisi terakhir kita lihat rata-ratanya 50, mediannya 70, simpangan bakunya 30, simpangan kuartilnya 50. Coba kita cek pernyataan yang pertama, min. Min itu sama dengan rata-rata, minnya menjadi 50. Benar. Simpangan bakunya menjadi 30. Benar. Mediannya 70. Benar juga. Simpangan kuartilnya 50. Benar juga. Dengan kata lain, semua pernyataan benar. Kita lanjut ke nomor yang kelima. Nomor 1, 2, 3, 4 tadi adalah soal SIMAK UI, sedangkan nomor yang kelima ini adalah UM-UGM. Kita mulai. Sekumpulan bilangan mempunyai rata-rata 15 dan jangkauan 6. Setiap bilangan tersebut dikurangi A, kemudian hasilnya dibagi B, akan menghasilkan bilangan baru dengan rata-rata 7 dan jangkauannya 3. Nilai A dan B berturut-turut adalah titik-titik. Jadi ini mirip seperti nomor yang keempat dan menggunakan konsep yang sama. Perhatikan, ukuran penyebaran datanya di sini adalah jangkauan. Kita kerjakan seperti yang tadi, kita mulai dengan membuat tabel. Kondisi awal. Kemudian perlakuannya dikurangi A, kemudian dibagi B. Kita akan memeriksa kondisi akhirnya bagaimana. Ukuran yang dibicarakan rata-rata yang semula 15, kemudian jangkauan yang semula 6. Di kondisi terakhir, ketika masing-masing data dikurangi A dan dibagi B, rata-rata menjadi 7, jangkauan menjadi 3. Ketika masing-masing data dikurangi A, maka yang tadinya rata-ratanya 15 akan menjadi 15 dikurang A. Dan ketika masing-masing data dibagi B, yang tadinya rata-ratanya sudah menjadi 15 kurang A, dia akan menjadi 15 kurang A per B. Untuk jangkauan, masing-masing data tadi dikurangi A. Ingat, jangkauan ini ada pada ukuran penyebaran. Dia tetap, jadi ini tetap 6. Tetapi ketika masing-masing data dibagi B, maka jangkauannya berpengaruh, dia akan menjadi 6 per B. Jadi 3 ini adalah 6 per B, 7 ini adalah 15 dikurang A per B. Dengan kata lain, kita sudah bisa menentukan nilai B-nya adalah 2. Lihat, 3 sama dengan B per 6, berarti B-nya sama dengan 6 per 3, kita dapat 2. Kita masukkan ke persamaan 7 sama dengan 15 kurang A per B. Kita dapatkan 7 sama dengan 15 dikurang A per 2. Kalikan silang, kita dapatkan 14. Kita dapatkan 15 kurang A. Jadi A sama dengan 1. Artinya A sama dengan 1 dan B sama dengan 2.
Jadi jawabannya adalah C. Jadi demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Dukung saya dalam membangun channel ini dengan like, share, dan bagi Anda yang belum subscribe channel saya, subscribe juga. Dan jangan lupa untuk membunyikan bell supaya teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian mendapat update video dari saya. Terima kasih.